Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah logika. Kali ini kita akan membahas tentang proposisi dan hukum-hukumnya. Baik, kita akan mulai dari pengertian proposisi. Jadi proposisi adalah kalimat pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Ini bisa ditinjau dari segi kalimat pernyataan itu sendiri. Bisa juga pengertian proposisi jika dalam bahasa mantek atau bahasa anak pondok pesantren, biasanya ini yang dipelajarkan di pondok pesantren. Jadi ilmu logika itu sama dengan ilmu mantek. Itu ada sebuah nadzoman yang mengatakan yang berhubungan dengan proposisi itu adalah mahtamala sidqan qali dzatihi jaro bainahumu qadiyatan wa khabaro. Yang artinya sesuatu yang mengandung kebenaran karena sesuatu itu sendiri di kalangan ahli mantek berlaku sebagai qadiyah dan khabar. Maka di situ dikatakan bahwa proposisi juga dinamakan dengan kalam. Karena dianggap sebagai qadiyah dan khobar begitu. Nah, qadiyah atau khobar atau proposisi ini adalah sebuah kalimat pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Jadi proposisi itu dikatakan sebagai juga kalam. Nah, selanjutnya, proposisi sendiri itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur subjek, unsur predikat, dan unsur kopula. Jadi unsur subjek yang dalam bahasa manteknya itu adalah maudhu, sementara unsur predikat itu dalam bahasa manteknya adalah mahmulun, dan kopula, unsur kopula dalam bahasa manteknya itu adalah nisbah atau robito. Jadi unsur ketiga itu adalah kopula. Bukan kapula ya, itu kopula. Nah, jika subjek atau predikat sudah sering kita dengar, sementara yang mungkin agak asing atau baru kita dengar dalam pembelajaran ilmu logika atau ilmu mantek, kopula adalah satu bagian proposisi yang merupakan suatu tanda yang menyatakan hubungan di antara subjek dan predikat. Baik, kita ambil contoh sekarang. Semua manusia adalah bermoral. Nah, dalam proposisi ini sebenarnya terdiri dari term semua manusia adalah subjek, bermoral adalah predikat, dan adalah merupakan tanda yang menyatakan hubungan antara subjek dan predikat yang dinamakan kopula. Sedangkan subjek adalah sesuatu yang diterangkan dan predikat adalah sesuatu yang menerangkan. Jadi kalau ilmu mantek itu membahasnya adalah kalimat khobar, keterangan, sedangkan kalimat perintah atau larangan itu dinamakan permohonan.
Yang karena di dalamnya tidak ada kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Begitu. Nah, ini pengertian proposisi. Selanjutnya, kita akan masuk pada penalaran langsung. Di situ dijelaskan bahwa penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi. Nah, penalaran ini terdiri atas penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung adalah penalaran yang didasarkan pada sebuah proposisi. Kemudian disusul oleh proposisi lain sebagai kesimpulan dengan menggunakan term yang sama. Nah, sebenarnya ada dua penalaran langsung, yakni penalaran oposisi dan penalaran edukasi. Adapun penalaran yang tidak langsung adalah penalaran yang didasarkan atas dua proposisi atau lebih, kemudian diambil kesimpulan. Nah, kedua penalaran ini sebenarnya digunakan untuk mengolah proposisi kategoris. Oleh karena itu, sebelum membahas mengenai penalarannya, sebenarnya harus dibahas dulu pengertian proposisi kategoris. Nah, ini. Jadi, tadi kita sudah menjelaskan tentang penalaran proposisi, begitu. Penalaran langsung. Di sini macam-macam proposisi itu ada dua. Yang pertama adalah proposisi kategoris. Yang kedua adalah proposisi kondisional. Proposisi kategoris adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat, serta dapat dinilai benar atau salah. Jadi proposisi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kategoris kuantitatif dan proposisi kategoris kualitatif. Jadi dalam proses ini predikat atau yang sering kita buat dengan simbol huruf P besar dan menerangkan subjek yang disimbolkan dengan huruf S besar tanpa syarat. Nah, kategoris kuantitatif ini berisikan dua hal, yaitu universal, di mana predikat menerangkan semua subjek. Misalnya, semua anak SD itu rajin. Ini yang universal. Sementara yang partikular ini berisikan adalah predikat menerangkan sebagian subjek. Misal, sebagian anak SD itu miskin. Sementara kategoris kuantitatif ini terdiri dari dua macam positif dan negatif.
Jadi yang positif itu berisikan bahwa predikat dipersatukan dengan subjek melalui kata penghubung yang bersifat mengakui atau afirmatif. Contoh, kambing adalah binatang. Itu contoh yang kualitatif positif. Sedangkan kualitatif negatif itu berisikan predikat dan subjek dihubungkan dengan kata hubung yang bersifat mengingkari. Contohnya, pacar Adi bukan Sinta. Itu contoh dari kategoris kualitatif negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur proposisi kategoris. Unsur-unsur proposisi kategoris ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada term sebagai subjek, di mana hal yang diterangkan dalam pernyataan yang sering disimbolkan dengan subjek. Sedangkan unsur-unsur proposisi kategoris yang kedua adalah term sebagai predikat, di mana hal yang menerangkan dalam pernyataan yang sering disimbolkan dengan predikat. Sedangkan unsur-unsur proposisi kategoris yang ketiga adalah kopula. Jadi hal yang mengungkapkan adanya hubungan antara subjek dan predikat dapat mengiyakan atau mengingkari yang menunjukkan kualitas pernyataan, itulah yang dinamakan dengan unsur-unsur proposisi kategoris kopula. Contoh, semua mahasiswa ikut ujian. Dalam contoh ini sebenarnya adalah kualitas pernyataannya adalah mengiyakan atau afirmatif. Karena predikat di mana ikut ujian mengiyakan subjek yaitu semua mahasiswa. Nah, semua mahasiswa tidak ikut ujian. Ini berarti kualitas pernyataannya mengingkari atau menegasi. Karena predikat tidak ikut ujian itu mengingkari subjek di mana semua mahasiswa. Itu contoh dari unsur proposisi kategoris kopula. Sedangkan unsur yang keempat dari unsur proposisi kategoris adalah kuantor. Di mana kuantor itu adalah pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksudkan oleh subjek dapat berbentuk universal atau partikular yang sekaligus juga menunjukkan kuantitas pernyataan. Kita ambil contoh kuantor itu adalah semua karyawan masuk kerja. Contoh ini kuantitasnya adalah universal. Nah, sebagian karyawan tidak masuk kerja. Contoh ini kuantitasnya adalah partikular. Gitu. Jadi itu adalah beberapa unsur-unsur proposisi kategoris. Ada term subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jumlah proposisi kategoris.
Dalam proposisi kategoris, jenis proposisi kategoris kuantitatif dan kualitatif kemudian digabungkan, di mana hasil penggabungan kedua jenis proposisi kategoris tersebut akan menghasilkan 4 proposisi kategoris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proposisi universal afirmatif. Nah, proposisi universal afirmatif itu adalah proposisi yang kuantitasnya universal dan kualitasnya afirmatif. Jadi sebenarnya proposisi ini dilambangkan dengan proposisi huruf A besar. Diambil dari huruf yang pertama dari kata Latin affirmo yang berarti mengiyakan. Kita ambil contoh di situ adalah semua manusia mengikuti ujian. Itu adalah contoh dari proposisi universal afirmatif. Jadi semua mahasiswa mengikuti ujian. Sedangkan jumlah proposisi kategoris yang kedua adalah proposisi universal negatif. Yakni proposisi yang kuantitas universal dan kualitasnya negatif. Jadi proposisi universal negatif itu adalah proposisi yang kuantitasnya universal dan kualitasnya negatif. Nah, proposisi ini biasanya dilambangkan dengan proposisi huruf E besar. Diambil dari kata kedua dari kata Latin nego, yang berarti mengingkari. Contoh, semua karyawan tidak masuk kerja. Nah ini, tidak masuk kerja. Pada kata tidak masuk kerja. Kalau dalam proposisi universal afirmatif tadi kan semua manusia mengikuti ujian. Sedangkan dalam proposisi universal negatif adalah contohnya semua karyawan tidak masuk kerja. Ini dari proposisi universal negatif. Sedangkan jumlah proposisi kategoris yang ketiga adalah proposisi partikular afirmatif. Proposisi partikular afirmatif ini adalah proposisi yang kuantitasnya partikular dan kualitasnya afirmatif. Proposisi ini dilambangkan dengan proposisi berlambang huruf I besar yang diambil dari huruf keempat kata Latin afirmatif yang berarti mengiyakan. Kita ambil contoh di situ. Sebagian sarjana hukum adalah politisi. Jadi stressingnya pada sebagian. Ini sebagian, bukan semuanya, bukan semua, juga bukan tidak masuk, bukan tidak, karena ini adalah partikular afirmatif. Jadi sebagian sarjana hukum adalah politisi. Ya. Itu. Jadi proposisi partikular afirmatif itu contohnya seperti itu. Sedangkan jumlah proposisi kategoris yang keempat adalah proposisi partikular negatif. Yakni proposisi yang kuantitasnya partikular dan kualitasnya negatif. Jadi proposisi ini sering dilambangkan dengan proposisi dengan huruf O besar yang diambil dari huruf keempat kata Latin nego yang berarti
mengingkari. Kita ambil contoh. Sebagian gadis balita tidak bisa menari. Stressingnya pada sebagian dan tidak. Jadi sebagian gadis balita tidak bisa menari. Itu adalah contoh dari proposisi partikular negatif. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas proposisi kondisional. Proposisi kondisional adalah proposisi yang menghubungkan antara subjek dan predikatnya terkait dengan syarat. Itu adalah pengertian dari proposisi kondisional. Nah, kalau dalam bahasa manteknya, an-nadhaman yang berbunyi dalam ilmu mantek itu adalah wa in alat ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tantaqasimu. Yang artinya adalah apabila ada atas taklik benar-benar dikukuhkan di dalam qadhiyah, maka qadhiyah itu dinamakan qadhiyah syartiyah atau proposisi kondisional. Jadi proposisi kondisional itu adalah hubungan antara subjek dan predikat terkait dengan syarat. Nah, atau apabila isi satu bagian di dalam pernyataan tersebut tergantung pada bagian lainnya. Contoh, apabila besi selalu dipanasi, maka besi itu memuai karena panas. Itu salah satu contoh dari proposisi kondisional. Atau ada contoh lain lagi. Jika musim kemarau panjang tiba, tentu taman-taman menjadi kering. Nah, itu contoh proposisi kondisional. Selanjutnya adalah pembagian proposisi kondisional. Jadi proposisi kondisional ini dibagi menjadi dua. Ada proposisi kondisional hipotesis, ada proposisi kondisional disjunktif. Proposisi kondisional hipotesis atau dalam bahasa manteknya disebut qadhiyah syartiyah muttasilah adalah proposisi kondisional yang hubungan antara subjek dan predikat merupakan hubungan yang tetap. Itu pengertian dari proposisi kondisional hipotesis. Nah, syarat-syarat dalam proposisi kondisional hipotesis dikemukakan dengan memakai tanda penghubung jika atau kata sejenisnya yang sesuai dengan kata tersebut. Contoh, jika matahari terbit, maka tampaklah siang. Atau contoh lagi, kalau hari hujan, saya tidak akan pergi. Itu contoh dari proposisi kondisional hipotesis. Nah, sedangkan proposisi kondisional disjunktif jadi yang kedua adalah proposisi kondisional disjunktif. Sebelumnya akan ini tadi berhubungan dengan contoh yang proposisi kondisional hipotesis. Jadi seperti tadi, jika matahari terbit, maka tampaklah siang.
Nah, pernyataan di atas tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu matahari terbit dan maka tampaklah siang. Konsekuen, demikian juga ada pernyataan kedua. Yang kedua adalah hari hujan dan saya tidak akan pergi. Jadi menurut logika tradisional, kata matahari terbit itu dinamakan antecedent atau mukodimun. Itu sebenarnya harus mendahului konsekuen, di mana konsekuennya itu tadi disebutkan dalam contoh maka tampaklah siang. Itu dinamakan konsekuen atau bahasa manteknya adalah tali. Jadi apabila antecedent atau mukodimun terletak setelah konsekuen atau tali, bentuk proposisi yang seperti itu menurut logika tradisional bukanlah merupakan proposisi logika. Jadi ini kalau dalam ilmu mantek itu seperti itu. Jadi matahari terbit dinamakan mukodimun atau antecedent, sedangkan tampaklah siang itu adalah konsekuen atau tali dalam bahasa manteknya. Itu menurut logika tradisional sebenarnya bukanlah merupakan proposisi logika. Begitu. Selanjutnya adalah proposisi kondisional disjunktif. Pengertian dari proposisi kondisional disjunktif, bahasa manteknya adalah qadhiyah syartiyah munfasilah, ialah proposisi kondisional yang memastikan adanya hubungan yang berlainan di antara dua unsur proposisi itu. Dapat dikatakan juga bahwa proposisi disjunktif adalah proposisi yang berisi pernyataan alternatif. Jadi kedua bagian yang berlainan atau yang bersifat alternatif tersebut dihubungkan dengan kata penghubung atau dan ada kalanya, atau juga kata-kata yang sejenisnya dengan kata tersebut. Kita ambil contoh, di situ adalah Hamid seorang dokter atau dosen. Contoh lagi, berita itu ada kalanya benar dan ada kalanya tidak benar. Nah, hukum pada dua pernyataan tersebut berlainan antara satu bagian dan bagian lainnya. Hamid jika benar seorang dokter, maka dia tidak seorang dosen. Jadi contoh Hamid seorang dokter atau dosen itu hubungan tersebut adalah jika benar Hamid itu seorang dokter, maka Hamid bukanlah seorang dosen. Dan kalau dia dokter, berarti dia dosen. Itu adalah contoh dari proposisi kondisional disjunktif. Nah, berikutnya adalah pembagian proposisi kondisional. Pembagian proposisi kondisional disjunktif. Pada proposisi kondisional disjunktif atau qadhiyah syartiyah munfasilah dipandang sebagai segi antecedent atau pengantar atau dalam bahasa manteknya adalah muqaddimun dan konsekuen atau pengiring, bahasa manteknya adalah at-tali. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu pertama, mani'u jami', yang artinya adalah terlarang berkumpul. Jadi mani'u jami', terlarang berkumpul, atau muqaddimah, muqaddimun, dan konsekuen atau pengiring, dan tidak mungkin dapat bergabung tapi boleh sepi keduanya. Itu dari pengertiannya terlarang berkumpul, mani'u jami' itu seperti itu.
Contohnya, bisa kita lihat contohnya di situ. Tubuh itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Nah, sifat putih itu sebenarnya tidak dapat bergabung dengan hitam. Jadi, hitam putih itu tidak bisa bergabung dengan hitam. Kalau gabung berarti nanti jadi hitam putih begitu, atau putih hitam. Akan tetapi keduanya boleh tidak ada. Seperti kulit tubuh tidak putih dan tidak hitam. Berarti boleh jadi berwarna kuning atau merah. Nah, itu artinya di situ. Jadi terlarang berkumpul itu seperti itu. Jadi tidak mungkin putih berkumpul dengan hitam. Tapi bukan berarti perempuan putih tidak boleh menikah dengan laki-laki hitam, juga tidak seperti itu. Boleh-boleh saja. Kalau ada rasa begitu kan. Jadi hitam juga tidak hitam kelam. Putih juga bukan putih yang suci begitu. Nah, tidak bermaksud di situ. Jadi terlarang berkumpul itu seperti itu, bisa dipahami kayak begitu. Sedangkan yang kedua dari pembagian proposisi disjunktif adalah terlarang hilang. Jadi terlarang hilang bahasanya adalah mani'u khuluwin. Jadi artinya terlarang hilang atau tiada satu dengan yang lain, tapi boleh berkumpul keduanya. Coba kita lihat contohnya. Ada kalanya Zaid di laut dan ada kalanya tidak tenggelam. Zaid di laut disebut muqaddimun atau pengantar. Nah, kata Zaid tidak tenggelam disebut konsekuen atau pengiring. Maka andai kata Zaid tidak di laut dan tenggelam, itu tidak mungkin. Akan tetapi, jika Zaid di laut dan tidak tenggelam digabungkan, maka mungkin seperti naik kapal. Nah itu. Jadi penjelasan dari contoh ada kalanya Zaid di laut dan ada kalanya tidak tenggelam, berarti bisa dikatakan di situ adalah Zaid naik kapal. Ya karena di atas laut dan tidak tenggelam, begitu. Itu artinya mani'u khuluwin itu begitu. Jadi terlarang hilang. Tiada yang lain, tapi boleh berkumpul keduanya. Itu terlarang hilang. Nah, sedangkan pembagian proposisi disjunktif yang ketiga adalah terlarang berkumpul dan terlarang hilang. Bahasa manteknya adalah mani'u jam'in wa khuluwin. Artinya apa? Artinya terlarang sepi dari salah satunya dan terlarang pula bersatu. Jadi proposisi kondisional disjunktif ini, jenis ini disebut hakikiyah. Jadi qodiyah syartiyah munfasilah hakikiyah begitu. Bahasa manteknya kayak begitu. Jadi proposisi kondisional disjunktif yang masuk dalam kategori mani'u jam'in wa khuluwin itu disebut dengan qodiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Kita bisa ambil contoh di situ. Kita lihat contohnya di situ. Bilangan itu ada kalanya genap dan ada kalanya ganjil. Antara bilangan dengan genap dan ganjil tidak dapat dipisahkan. Sebab bilangan itu jika tidak genap ya ganjil. Begitu pula seperti hukum alam. Jika tidak hidup ya mati begitu. Dan jika tidak ganjil ya genap. Jadi tidak bisa genap dan ganjil itu dikumpulkan menjadi satu. Genap ganjil begitu tidak. Jadi apabila genap dan ganjil berkumpul pada satu angka dalam waktu bersamaan, jelas itu tidak mungkin. Hidup dan mati juga tidak bisa bersatu menjadi hidup mati. Ya antara hidup atau mati begitu.
Nah, jadi kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, maka cintaku kamu akan dalam rasa hidup dan matiku. Itu salah itu. Kenapa harus hidup dan mati? Ya harus milih saja. Kalau nggak hidup, ya mati. Gitu ya. Jadi bersyair cintamu dalam hidup dan matiku. Gitu. Baiklah, di situ sebenarnya proposisi kondisional baik yang hipotesis maupun yang disjunktif itu keterangannya seperti itu tadi. Jadi pembagian proposisi disjunktifnya yaitu ada terlarang berkumpul mani'u jami', yang terlarang hilang adalah mani'u khuluwin, dan terlarang berkumpul dan terlarang hilang adalah mani'u jam'in wa khuluwin. Saya kira sampai di sini dulu materi kita pada mata kuliah logika kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.